Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa wattabi'ina wa man bihudahu muktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita jumlahnya banyak dan besar. Dan apabila nikmat yang Allah berikan tersebut kepada kita tidak mampu mengantarkan kita lebih dekat kepadanya, maka nikmat yang Allah berikan itu adalah musibah. Inilah yang ditegaskan oleh Ibnu Azam. Beliau mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang kita miliki saat ini dan tidak mampu mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu adalah musibah. Kemudian salawat dan salam, marilah kita memperbanyaknya agar kita mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam nantinya di yaumil akhir kelak. Rasul adalah tauladan kita. Rasul telah meninggalkan panduan-panduan beragama dengan jelas. Hal ini Rasulullah tegaskan di dalam hadisnya, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ada dua perkara yang aku tinggalkan untuk kalian. Apabila kalian berpegang teguh padanya, maka kalian akan berada di atas kebenaran, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dunia sudah begitu jauh meninggalkan kita, sedangkan kematian sudah mendekat. Bahkan mungkin 1 menit, 2 menit ke depannya ada di antara kita yang dijemput oleh kematian. Namun amal-amal saleh belum juga kita persiapkan. Padahal Ali bin Abi Thalib telah mengingatkan kita di dalam sebuah perkataannya. Beliau mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah mukbilah. Dunia telah jauh meninggalkan kita dan negeri akhirat telah tiba di depan mata kita. Walikulli wahidatin minhuma banun, dan ketahuilah setiap kehidupan di dunia ataupun di akhirat ada pengikutnya, ada anak-anaknya. Wa kunu min abna'il akhirah, hendaklah kalian menjadi budak-budak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan janganlah kalian menjadi budak-budak ataupun anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Maka pada hari ini kehidupan kita di dunia hanyalah untuk beribadah, untuk beramal, dan tidak ada hisab di dunia. Namun ingat, nanti di akhirat yang ada itu hisab dan tidak lagi bisa kita beramal. Kaum muslimin, madza qaddamta lil Islam? Apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita sumbangkan untuk agama kita? Kita memiliki harta, apakah sudah kita peruntukkan untuk agama kita? Kita memiliki badan yang kuat, apakah badan yang kuat tersebut telah kita sumbangkan untuk membela agama Allah? Dan ingatlah, apa yang kita miliki dari harta, kekuasaan, jabatan, semua itu nantinya akan diproses oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini telah ditegaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Kaki ini tidak akan bergeser sedikit pun nanti pada hari kiamat hingga ditanya dengan 4 pertanyaan. An umrihi fima afna, tentang umur kita, kemana kita pergunakan. Wa an jasadihi fima ablah, dan jasad kita, fisik kita, tubuh kita, kita pergunakan untuk apa. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima wada'ahu, dan harta yang kita miliki dari mana datangnya dan kemana harta tersebut kita habiskan. Wa an ilmihi madza amila fi, dan tentang ilmu yang kita miliki sudah sampai di mana kita mengamalkannya.
Inilah yang harus kita perhatikan, kita hayati. Apakah ada harta kita, kekuatan kita, jabatan kita yang kita sumbangkan untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan berganti bulan. Ternyata amal-amal soleh kita malah berkurang. Amal-amal kebaikan kita drastis tidak lagi mendekatkan diri kepada Allah. Semua waktu kita habiskan untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak ada lagi waktu-waktu untuk mengingat Allah dan menambah amal-amal saleh. Namun ternyata semakin bertambah umur kita, ternyata semakin gawat amal-amal saleh kita. Makin hancur kehidupan kita. Kita tidak ingat lagi kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi, sedangkan kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW ingatkan kepada kita agar semakin bertambah umur, seharusnya semakin bertambah bagus amal ibadah kita. Rasul ingatkan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluh. Manusia yang paling baik itu adalah semakin bertambah umurnya, semakin bagus pula amal-amal salehnya. Dan manusia yang paling buruk adalah semakin bertambah umurnya, malah semakin buruk amal-amal salehnya. Bukankah hal tersebut telah terjadi pada diri kita? Kenapa semakin bertambahnya umur bukan malah makin mendekatkan diri kepada Allah, malah menjauh, takut akan kematian? Kita mengatakan, aku belum siap mati, tetapi tidak ada bekal yang kita persiapkan. Berarti apa yang kita sebutkan tidak sesuai dengan yang ada di dalam hati kita. Kalau kita memang ingin ataupun takut kematian, maka persiapkanlah amal-amal saleh, amal-amal yang banyak. Namun pertanyaannya adalah, kenapa semakin bertambahnya usia, maka semakin berat melakukan kebaikan? Semakin bertambahnya uang kita, harta kita semakin melimpah, gaji kita semakin hari meningkat, tetapi untuk mengeluarkan harta kita, untuk menjadikan ataupun menambah amal-amal soleh kita begitu berat. Ternyata para ulama memberikan 3 catatan. Hal yang pertama, membuat seseorang makin bertambah umurnya, bertambah tinggi gajinya, bertambah tinggi jabatannya, namun makin membangkang kepada Allah, makin bermaksiat kepada Allah. Jawaban yang pertama adalah karena semakin bertambah usianya, semakin banyak dosa-dosa yang ia lakukan, maka susahlah ia melakukan amal-amal saleh. Hal ini Rasulullah SAW tegaskan di dalam hadisnya, innal abda idza akhta'a khati'ah nukitat fi qalbihi nuqtatus sauda, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu, wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbah. Sesungguhnya seorang hamba apabila ia melakukan satu kesalahan, apabila ia melakukan maksiat, maka hatinya tersebut akan diberikan satu titik hitam. Namun apabila ia beristighfar, ia bertobat kepada Allah, satu titik hitam yang diberikan di dalam hatinya akan diangkat dan dibersihkan. Namun apabila ia kembali bermaksiat kepada Allah, maka titik hitam tersebut akan Allah berikan kembali hatta ta'luwa qalbah, hingga hatinya semua hitam dan tak tahu lagi mana yang baik dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Semua digas. Maka semakin bertambah hartanya, gajinya semakin bertambah, jabatannya semakin tinggi, maka ternyata bertambahnya kenikmatan tersebut adalah musibah untuk dirinya.
terkadang ia tidak merasakannya. Maka mari kita lihat apa yang disebutkan oleh Hasan Al-Basri agar kita tahu dan paham. Innar rajula la yuznibaz dzamba fayuhramu bihi qiyamul lail. Sesungguhnya seorang hamba apabila ia melakukan satu dosa, maka diharamkan untuknya melakukan qiyamul lail. Maka diharamkan baginya untuk melakukan amal-amal saleh. Ia merasa berat padahal ada rizki nikmat tersebut pada dirinya. Kita tahu bahwa setiap tahun gaji kita bertambah, namun ternyata infak kita semakin berkurang. Kehidupan kita semakin kita tinggikan, tetapi qiyamul lail kita, puasa kita, membaca Al-Quran kita malah menurun. Inilah disebabkan karena dosa. Bahkan pernah ditanya oleh Ibnu Mas'ud pernah ditanya, qila li Ibnu Mas'ud, "Man nastati'u qiyamul lail?" Wahai Ibnu Mas'ud, kami tak mampu melakukan salat malam, kami tak mampu melakukan ibadah di malam hari. Faqala, maka beliau pun mengatakan, aku adatkum dzunubukum. Sungguh dosa-dosa kalian itulah yang membuat jauh kalian melakukan qiyamul lail. Maka ternyata kenapa bertambah umur malah bertambah bangkang kepada Allah, makin durhaka kepada Allah, makin tidak peka kepada ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata jawabannya adalah karena hari-hari kita penuh dengan dosa. Kemudian yang kedua, di antara hal yang membuat kita semakin berat untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita tidak pernah khatam mempelajari babul iman, yaitu bab tentang keimanan. Kita sebenarnya belum kenal siapa itu Rabb kita. Kita belum kenal siapa sebenarnya Nabi kita. Dan kita juga belum kenal sebenarnya agama Islam itu untuk apa dalam kehidupan kita. Maka sebenarnya keimanan yang ada pada diri kita ini belum benar-benar menancap, belum mantap untuk kita. Maka semakin hari semakin bobroklah kehidupan akhirat kita. Hal ini pernah ditegaskan oleh seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, an Jundub ibni Abdillah qal, dari Jundub ibni Abdillah ia mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fitnanun hazawirah. Kata Jundub ibni Abdillah, dulu ketika kami masih kecil-kecil, fata'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Quran. Kami itu diajari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bab iman terlebih dahulu sebelum kami mempelajari Al-Quran. Kita malah kebalikan, kita paksa anak-anak kita menghafal Al-Quran, tapi tidak pernah kita paksa ia untuk sholat tepat pada waktunya, sholat berjamaah untuk anak-anak kecil laki-laki yang kita miliki. Tetapi ketika ia tidak hafal 2 ayat 3 ayat dari Al-Quran, kita marah berat. Tetapi ternyata Jundub ibni Abdillah menerangkan kepada kita, keimanan itulah yang lebih dahulu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kita ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu meliputi seluruh alam semesta. Summa ta'allamna al-Quran fazdadna bihi imana. Setelah iman itu sudah mantap pada diri kami, barulah mulai kami membaca ayat-ayat Allah, barulah kami mempelajari firman-firman Allah. Setelah itu barulah bertambah iman kami. Semakin hari semakin bertambah iman kami. Semakin dekat kematian, semakin banyak bekal yang kami persiapkan. Bukan sebaliknya seperti kehidupan kita zaman ini. Karena ternyata pendidikan yang kita miliki berbalik arah, tidak sesuai lagi dengan pendidikan
ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban yang kedua, kenapa semakin bertambah umur, semakin jauh kita kepada Allah? Karena memang bab iman belum tamat, belum sempurna. Mungkin apabila kita tanya kepada diri kita, apakah ada buku-buku tentang bab iman di rumah kita? Apakah ada buku-buku tauhid, buku-buku akidah di rumah kita? Dan buku apa yang sudah kita hatamkan, kita baca yang mengenai tentang babul iman? Tetapi kalau buku-buku novel, buku-buku bisnis, dan karya-karya orang-orang yang lainnya telah kita khatamkan, telah kita habiskan. Tetapi untuk buku-buku tentang keimanan, satu pun tidak ada di rumah kita. Ketika kita lihat rumah kita mewah, perabotannya luar biasa isinya, mobil kita begitu mahal harganya, tetapi ternyata buku-buku yang berkaitan dengan keimanan tidak ada nongkrong pun di rumah kita. Jadi mau gimana kita bisa mengenal Allah, memperbaiki keimanan kita? Maka wajar semakin bertambah umur, semakin jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah umur, semakin durhaka kepada Allah. Yang ketiga, para ulama katakan, kenapa umur semakin dekat dengan kematiannya malah takut menjumpai kematian tersebut? Disebabkan karena kita tidak pernah diingatkan atau bahkan dibacakan, diceritakan tentang surga dan neraka. Anak-anak kita atau bahkan kita sendiri tidak pernah membaca bagaimana nikmat-nikmat hidup di surga dan bagaimana azab yang Allah sediakan untuk kita nantinya di neraka. Tidak ada buku tentang surga dan neraka yang habis kita baca, kita khatamkan. Bahkan kita lebih menikmati nikmat-nikmat di dunia daripada mempelajari nikmat-nikmat apa nanti yang akan kita dapatkan di dalam surga. Ketika kita suntuk, ketika kita galau, kita akan pergi mencari ketenangan tersebut dalam urusan dunia. Ketika kita banyak tugas, kepala kita pusing, maka kita akan pergi ke taman-taman kota, kita akan pergi ke pantai, kita akan pergi ke gunung. Tetapi kita tidak pernah menikmati taman-taman sorga yang ada di dunia. Maka wajar saja kita menganggap bahwa kenikmatan di dunia yang nyata di depan kita lebih kita utamakan daripada nantinya kenikmatan yang ada di surga. Oleh sebab itu, kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita, ajarkan mereka nikmat surga itu lebih besar dan azab di akhirat itu lebih berat. Dengan cara apa? Mengingatkan mereka, membacakan kepada mereka betapa indahnya hidup di surga dan begitu kacaunya hidup nantinya di neraka. Hal ini telah ditegaskan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ia mengatakan, mari kita lihat apa yang disebutkan oleh ibunda kita. Innama nazala awwala ma nazala minhu suratul mufassal. Sesungguhnya surah-surah yang paling pertama kali turun dari surah-surah ayat-ayat Allah adalah suratun minal mufassal, surah-surah pendek. Fiha zikrul jannati wan nar. Di dalam surah-surah pendek tersebut Allah ingatkan kita
dengan kehidupan sorga dan neraka. Hatta idza saban nasu ilal Islam, dan setelah manusia sudah mantap dengan ajaran Islam, mereka sudah tahu dan mengingat adanya alam surga dan neraka, nazalal halal wal haram, barulah diturunkan oleh Allah hukum-hukum yang berkaitan dengan halal dan haram. Namun sekarang kita kebalik. Kita diajarkan ini halal, ini haram, ini riba, ini syirik. Kemudian kita mengatakan, alah, apalah yang dicakapkan Ustaz itu. Kenapa? Karena kita belum mantap dalam bab surga dan neraka. Kita tak yakin akan adanya surga dan neraka. Maka ketika kita katakan ini haram, jangan engkau lakukan, ia mengatakan kan nanti bisa bertobat, kan nanti Allah itu Maha Pengampun, dan banyak lagi alasan-alasannya. Ternyata jawaban yang telah disampaikan oleh ibunda kita Aisyah, karena kita jarang, bahkan tidak pernah membacakan buku surga dan neraka untuk anak kita ataupun untuk diri kita sendiri. Maka para bapak-bapak, hendaklah kalian bacakan buku-buku yang berkenaan dengan surga dan neraka. Agar apa? Agar nanti anak kita semakin bertambah umurnya, ia semakin dekat dengan Allah. Bukan seperti kita saat ini, kita sudah tidak percaya, kita sudah sulit menanamkan keimanan yang bersih itu pada diri kita. Namun kita berharap nanti anak-anak kita semakin bertambah umurnya, semakin berbakti kepada orang tuanya, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka kesimpulan dari khutbah Jumat kita kali ini adalah, tatkala umur kita makin bertambah, seharusnya kita makin banyak mendekatkan diri kepada Allah. Dan penghalang-penghalang kenapa bertambah umur malah makin durhaka, ada 3 kata para ulama. Yang pertama karena dosa, yang kedua karena bab iman belum melekat, belum mantap pada diri kita, dan yang ketiga kita belum pernah mendengarkan surga dan neraka itu bagaimana sebenarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebaik-baik manusia, makin panjang umurnya, makin bagus pula amal-amal salehnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.